Al-Fakir Abdul Wafi bersama Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Lebak, Banten. Di sini kedatangan Al-Fakir untuk meminta dukungan dan support dari salah satu ulama di Banten terhadap apa-apa yang sekarang sedang viral, banyaknya hujatan-hujatan yang bertebar di Indonesia, terutama orang-orang non-muslim yang setiap hari kita lihat mereka menghujat Nabi Muhammad SAW, menghujat agama Islam, bahkan Al-Quran pun mereka injak. Maka dari itu Al-Fakir, perwakilan dari Apologet Islam Indonesia yang disingkat dengan API, untuk bersatu dengan para ulama melaporkan dan untuk bersikap tegas. Asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Kita harus tegas menyingkapi hal ini karena Bani Israel Allah laknat. Malam ini Al-Fakir kedatangan tamu istimewa Gus Wafi selaku pejuang, dan mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita semua. Dan Al-Fakir mendukung itu Gus Wafi selaku ketua pembina API, Apologet Islam Indonesia, yang menjaga pemurtadan, dan Al-Fakir mendukung lahir dan batin. Dan Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dalam rangka membangun simpati, mencoba mengalihkan isu, membuat simbol perlawanan musuh yang lain, yaitu Bani Israel non-muslim, agar harapannya umat Islam akan membantu semuanya agar bisa menjadi common enemy, ya, jadi musuh bersama umat Islam, harapannya begitu. Tapi jangan ngimpi kamu, Wafi. Kita udah dewasa, umat Islam di Indonesia udah punya konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Bineka Tunggal Ika, jangan kamu rusak ya dengan model-model kamu seperti itu. Tahu ya, Kang Wafi dan Pak Qurtubi. Wafi sowan ke Banten menemui Pak Qurtubi meminta dukungan untuk melawan Bani Israel, untuk melawan umat saudara-saudara kita non-muslim yang dikatakan katanya setiap hari memusuhi Islam, menghujat Islam. Kang Wafi wis ora duwe pegawean apa wis rampung, wis ora belani Bang Alawi maning. Ya. Sudah kehabisan argumentasi apa membela Pak Alawi, sudah tidak punya hujah lagi untuk membantah tulisannya Kiai Maduddin Usman Banten dan teman-temannya, sehingga kemudian memutuskan harus berbalik arah dengan alasan melawan Bani Israel, melawan saudara-saudara kita non-muslim. Aduh, gimana nih? Ini menurut saya konteksnya itu, karena sudah kadung malu ya, mau menyerah malu ya, iya kan, malu itu. Kalah, nggak punya argumentasi lagi, nggak punya pendapat lagi, tidak punya hujah lagi untuk membantah Kiai Maduddin Usman dan teman-temannya terkait dengan nasabnya para Pak Alawi, kemudian berbelok arah memusuhi kelompok non-muslim yang disebut sebagai Bani Israel. Apa tujuannya? Agar nanti mendapatkan teman bersama, ya, mendapatkan bala, ya, kubu, dengan harapan menyatukan umat Islam, memprovokasi umat Islam semuanya untuk melawan saudara-saudara kita non-muslim, begitu apa? Cemen. Kalau kalah ya kalah saja, Kang Wafi. Kalau tidak punya argumentasi lagi dalam membela para Habib Alawi, ya sudah,
lempar handuk putih aja selesai, nggak usah mencari-cari alasan, nggak usah mencari-cari modus lain, nggak usah mencari modus baru lagi. Udah, itu gentle namanya, lempar handuk aja, handuk putih, menyerah pada Kiai Madudin Usman, angkat tangan kepada para Balawi, tuan ente itu, bahwa mohon maaf setelah saya ubak-ubak, saya cari-cari kitab dalil argumentasi, ternyata memang tidak ada yang bisa membantah pendapatnya Kiai Madudin Usman terkait nasabnya para Balawi itu. Kayak gitu kan, angkat tangan aja. Gak usah mencari pekerjaan baru yang justru akan memprovokasi perpecahan lebih parah lagi kan. Itu lebih gentle gitu dong. Aduh, kasihan. Pak Qurtubi juga begitu, katanya mau meluncurkan bom nuklir, Pak. Pak Qurtubi, mana ini udah setahun lebih bom nuklirnya belum jadi-jadi ya, Pak. Jangan-jangan meledak duluan. Jangan-jangan niatnya mau bikin bom nuklir, ternyata hanya mercon. Aduh, kasihan. Udahlah, nggak usah kemana-mana. Ya, Kang Wafi dan Pak Qurtubi nggak usah kemana-mana. Udah konsen aja membela junjungan sampean itu para Habib Balawi. Kalau tentang nasab sudah tidak bisa lagi menemukan dalil pembelanya, sudah menyerah, tinggal yang lain. Karena persoalan Habib di Indonesia bukan hanya persoalan nasab doang. Ada persoalan-persoalan lain yang justru lebih krusial terkait bangsa dan negara. Ya, sama krusialnya lah ya, nggak lebih krusial. Ya, apa contohnya? Sejarah. Sejarah kedatangan mereka. Mereka kesini kan dibawa oleh penjajah Belanda. Dipekerjakan oleh Belanda untuk membantu mereka di dalam menjajah Nusantara. Coba bela dari situ, mungkin Anda punya catatan sejarah yang lain. Kan gitu. Sejarah berdirinya NU. Ini yang ngomong adalah Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau Anda memang betul-betul pembela Balawi, ya coba ditolong itu. Ditolong pendapatnya Pak Lutfi bin Yahya. Cari argumentasinya, benar apa tidak bahwa yang mendirikan NU dulu adalah ada peran dari kakeknya Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Katanya atas restunya beliau kepada Mbah Hasyim Asy'ari baru didirikan NU. Benar nggak itu? Dicari. Sejarah berdirinya Jatman. Sejarah para pahlawan kita. Banyak pahlawan nasional yang silsilahnya katanya diklaim sebagai keturunan orang Yaman. Contohnya Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol, Cut Nyadin, dan lain sebagainya. Banyak itu. Raden Saleh. Iya, jangan putus asa dong, cari itu. Kalau nemukan kan kita terima kasih. Tidak hanya sejarah yang ngarang-ngarang jerene dengan alasan tidak mau dicatat. Sejarah kok nggak boleh dicatat sih gimana? Utang aja suruh dicatat sama Kanjeng Nabi kan begitu, biar nggak lupa. Kalau sejarah nggak dicatat, nanti semua orang bisa bikin sejarah dong. Dengan alasan itu ini demi agar tidak dikatakan sombong. Demi tawaduk dan lain sebagainya, nggak usah dicatat. Ini nggak bisa dijadikan dalil sejarah dong kalau begitu. Itu banyak itu, perlu makam-makam palsu, jumlahnya ribuan loh. Makam-makam palsu atas nama Habib. Baik itu makam leluhur Nusantara yang dihabibkan, maupun makam-makam kosong yang tiba-tiba menjadi nama Habib, atau makam-makam lain bentuknya di dalam makam itu tidak ada mayat jenazahnya, tiba-tiba makam Habib. Juga silsilah para tokoh-tokoh kita banyak itu. Itu saja. Saya kira di sejarah kita semua akan berterima kasih kalau kemudian membantu para Balawi atas klaim-klaim sejarah mereka atas bangsa Nusantara ini. Belum lagi ada Habib yang mengatakan katanya Indonesia milik Tarim. Jawa milik Tarim. Pengkolang sisanya aja. Coba dicariin dari mana dasarnya. Kan begitu. Nemu apa enggak, ada enggak, atau cuma klaim aku.
Begitu bro, nggak usah, jangan menyerah dulu, malah pindah haluan banding setir mau mencari musuh bersama. Terus ada main dibelani nang umat Islam yang lain, gara-gara musuhnya beda, sudah bukan apa namanya musuhi keimat CS. Aduh. Ya, itu video saya temukan tentang, kaget saya ternyata Wafi sama bosnya sama seniornya Pak Qurtubi telah banting setir, ganti haluan, tidak lagi memusuhi Kiai Maduddin CS karena argumentasinya sudah kehabisan, nggak ada lagi, mau menyerah malu, akhirnya cari musuh bersama, cari musuh baru yang disebut sebagai kelompok Bani Israel. Aduh. Oke, itu saja saya kira ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.